aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nahmadukallaha jalla wa ala wa nashhadu rabbana bi annaka antallaha la ilaha illa anta ba'atha Muhammadar rasula basyiran wa nadhira. Qauluhul haqq wa hukmuhul adl wa sunnatuhur rusyd wa bil mu'minina raufur rahim. Fasallallahu ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fasallimu tasliman katsira. Amma ba'd, faya ibadallah, ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qabla kulli syai'in usi nafsi wa iyyakum jami'an bitaqwallahi faqad fazal muttaqun faqad aflahal mu'minun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamil ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi' sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang kita panjatkan akhirnya pada hari ini di tempat ini diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah 3 tahun lamanya kita tidak bisa menjalankan salat Idul Fitri secara berjamaah. Pada akhirnya alhamdulillah pada hari ini kita mampu melaksanakan secara berjamaah. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita melaksanakan salat Idul Fitri. Kita menggemakan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dengan kalimat Allahu Akbar kita kerdilkan apapun selain Allah, bahwa dialah Allah Jalla Jalaluh, Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha segalanya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Kalimat Idul Fitri sendiri terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah kata Id, yang kedua adalah kata Al-Fitri. Kata Id sendiri memiliki 2 makna. Yang pertama adalah jamak dari kata a'yad yang berarti hari raya.
Jika dimaknai dengan kata ini, maka setiap agama memiliki hari rayanya masing-masing. Makna kedua dari kata Id berasal dari bahasa Arab, yakni ada ya'udu, yang berarti kembali. Kembali di sini seperti seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan, lantas kembali pulang ke rumah. Maka kita menyebutnya dengan kata mudik. Mudik pada umumnya dipahami sebagai pulang kampung. Sayangnya, kita sering lupa bahwa kampung sejati kita adalah darul akhirah, negeri akhirat. Bahkan pulangnya kita ke akhirat sifatnya abadi. Maka Id di sini bermakna kembalinya segala sesuatu kepada asalnya. Dan janji Allah bahwa semua yang bernyawa pasti akan mudik. Kullu nafsin dha'iqatul maut, layaknya akan mudik. Sudah barang tentu kita akan mempersiapkan bekal. Bahkan jauh-jauh hari tiket sudah terbeli, tanggal sudah ditetapkan, oleh-oleh sudah disiapkan. Lalu bagaimana persiapan kita terkait mudik kita yang sesungguhnya? Celakanya, bekal mudik di dunia kita siapkan dengan sebaik-baiknya, tapi bekal mudik kita sesungguhnya kita lupakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedangkan kata kedua adalah kata al-fitri. Kata al-fitri sendiri diambil dari dua makna. Yang pertama adalah kata fitrun, yang turunannya kemudian kita ketahui sebagai futur, atau kita sering menyebut sebagai iftar, yang bermakna makan pertama di hari itu. Maka pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan puasa bagi seluruh umat muslimin. Lantas arti fitri yang kedua adalah berasal dari kata fitratun, yang memiliki makna suci. Dalam beberapa ayat Allah gambarkan sebagai makna agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jika maknai dengan kalimat fitrah adalah kalimat suci, maka sehendaknya seluruh manusia memiliki bekal fitrah. Manusia semuanya memiliki bekal yang kembali kepada Allah dalam ketaatan. Semua orang memiliki potensi fitrah. Buktinya, coba kita ingat kembali saat pertama kali kita melakukan maksiat. Ingat kembali keadaan hati kita. Bukankah hati kita menolak? Bukankah ada gejolak dalam hati kita yang mengatakan bahwa perbuatan itu tidak benar? Sayangnya, seringkali kita lupakan kata hati kita. Seringkali kita lebih mendengarkan ego kita. 1 kali bermaksiat, mungkin masih ada bisikannya. 2 kali bermaksiat, mungkin masih ada bisikannya. 100 kali bermaksiat, 1000 kali bermaksiat. Lantas bagaimana keadaan hati kita? Ibaratkan kertas putih, sekali kita melakukan maksiat ada 1 titik hitam di dalamnya, 2, 3, dan seterusnya. Ketika titik hitam itu sudah memenuhi kertas putih tadi, maka tidak ada lagi lembaran putih yang tersisa. Keadaan seperti ini Allah gambarkan dalam Al-Quran sebagai qalbun maghlukun. Hatinya ada, fungsinya tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Kota kita tercinta, Labuan Bajo, Manggarai Barat, termasuk ke dalam 10 destinasi wisata yang paling dicari di Indonesia. Bahkan masuk di antara 1 dari 4 wisata super premium di Indonesia. Tentu ini merupakan peluang. Peluang yang terbesar adalah perbaikan infrastruktur yang kami rasa kita sudah merasakannya bersama. Di satu sisi, peningkatan taraf kesejahteraan hidup, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Tapi jangan lupa, pembangunan fisik yang besar-besaran jangan sampai melupakan kita terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Tanpa kualitas sumber daya manusia yang bagus,
tanpa kualitas sumber daya manusia yang baik, maka kita akan selamanya menjadi pembantu di rumahnya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah barang tentu bukan hanya peluang. Setiap ada peluang pasti ada tantangan. Tantangan terbesar kita saat ini adalah interaksi multi budaya. Labuan Bajo terbuka untuk semua negara. Kita bisa melihat orang dari ujung Afrika sampai ujung Australia di kota kita. Tentu hal ini merupakan tantangan bagi kita. Bagaimana kita mungkin dapat menguatkan religiusitas kita, keberagamaan kita, adat istiadat yang baik, sopan santun, dan segala sesuatu yang sudah menjadi budaya kita. Jangan sampai dengan kemajuan teknologi informatika, dengan daerah kita menjadi daerah pariwisata, kita kehilangan jati diri bangsa, bahwa kita adalah warga masyarakat yang religius, kita adalah warga masyarakat yang agamis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada orang tua, marilah kita melihat anak muda kita, marilah kita melihat penerus generasi kita sebagai anak muda yang menjadi penerus sujud kita kepada Allah, sebagai anak muda yang menjadi penerus ta'abbud kita kepada Allah. Dengan memposisikan anak muda seperti ini, maka kita akan dengan senantiasa membimbingnya, mengarahkannya, jangan sampai salah jalan, jangan sampai keliru, jangan sampai terjerembab ke dalam lubang kemaksiatan. Karena kalau boleh jujur, daerah pariwisata adalah daerah yang paling rawan terhadap kemaksiatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita membentengi diri kita agar tidak terjerembab dalam lubang kemaksiatan. Setidaknya ada 3 poin dalam sebuah hadis masyhur yang dikenal dengan hadis Jibril. Bisa kita temukan di berbagai kitab hadis, mulai dari Sahih Muslim di bab mukaddimah di hadis ke-8 sampai hadis paling kecil di kitab Arba'in di hadis kedua, di mana Jibril menyerupai seorang laki-laki lantas datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan agama kita, bahwa setidaknya agama kita terdiri dari 3 ajaran utama. Yang pertama adalah iman. Iman di sini bermakna akidah, sebuah keyakinan yang kuat, yang kokoh kepada Allah Jalla Jalaluh. Nabi menggambarkannya dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada ketetapan-ketetapan Allah. Jika kita melihat lebih jauh, tidak ada satupun konsep iman ini yang kemudian dapat terukur oleh indera kita. Surga, neraka, pahala, dosa, tidak ada satupun yang dapat kita ukur dengan indera kita. Andai kata neraka ada video dokumenternya, ada andai kata dosa berbentuk kotoran yang menempel di tubuh kita, atau andai kata pahala berbentuk uang, maka kami yakin tidak akan ada orang yang kemudian melanggar perintah Allah, tidak akan ada orang yang kemudian melaksanakan maksiat. Maka iman adalah hal yang paling dasar yang harus dibentuk ke dalam diri kita. Iman adalah ujian yang paling besar yang kita hadapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inti ajaran Islam yang kedua, dalam hadis tadi Allah gambarkan, Nabi gambarkan menjadi Islam. Islam di sini Nabi sebutkan sebagai rukun Islam, mulai dari syahadat, salat, puasa, zakat, sampai dengan haji. Jika kita telisik lebih jauh, seluruh konsep Islam dalam hadis ini semuanya nampak terukur. Syahadat harus ada saksinya, salat ada imam, ada makmum, puasa, bersahur, berbuka bersama, zakat ada amil, ada muzaki, ada mumayyiz, dan sebagainya. Bahkan haji, sebelum berangkat sudah ada acara 7 hari, pasca pulangnya ada tambah lagi acara, bahkan diberi titel haji. Tapi apakah ini kemudian menjadi satu-satunya tolak ukur keislaman kita? Tentu tidak. Coba kita perhatikan ibadah kita. Betapa banyak ibadah kita yang hanya merupakan formalitas semata. Salat 4 rakaat, di rakaat ketiga sujud lama sekali. Mungkin orang yang melihatnya mengatakan kita khusyuk, tapi kita yang lagi salat itu
sebenarnya sedang berpikir, apakah ini rakaat keempat atau ketiga? Ini mengindikasikan bahwa ibadah yang kita kerjakan hanya selesai di fisik kita, tidak sampai ke dalam hati kita. Pembentukan ibadah yang sesungguhnya akan menguatkan karakter seorang muslim. Allah menegaskan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Andai kata solatnya benar, maka solat itu akan mencegah orang yang solat tadi dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang terakhir adalah ihsan. Ihsan adalah akhlak. Ihsan adalah bahasa cinta. Ihsan adalah kunci dari ibadah dan iman kita. Nabi menegaskan kepada kita, ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, sekalipun engkau tidak bisa melihatnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Dia Jalla Jalaluhu sedang melihat kita. Dia sedang mengawasi kita. Perasaan yang merasa terawasi ini kemudian nanti akan melahirkan sifat ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malu dalam berbuat maksiat. Mungkin sebagian dari kita belum yakin bahwa Allah adalah yang maha segalanya. Maka dalam kesempatan singkat ini kami ingin mengajak kepada para jamaah sekalian, coba kita refleksikan ke dalam diri kita masing-masing. Lihat benda yang paling sering kita sentuh, handphone misalnya. Apakah mungkin handphone ini dapat menyala dan mati dengan sendirinya? Tentu tidak. Kitalah yang menyalakan dan mematikannya. Jamaah yang berbahagia, lihatlah bagaimana kuasa Allah mengatur alam raya. Bumi hanya butiran debu di antara galaksi Bima Sakti. Bima Sakti hanya buntiran debu di antara seluruh alam semesta. Allah mampu mengaturnya bahkan tanpa satu pun yang bertabrakan. Mungkin berbicara mengenai galaksi terlalu jauh. Lihatlah ke dalam diri kita, bagaimana kompleksitas penciptaan diri kita. Ketika kita terluka misalnya, kita kasih betadin. Apakah kita merasa betadin menyembuhkan luka kita? Tentu tidak. Fungsi betadin adalah antiseptik, mencegah kuman masuk ke dalam lubang luka yang menganga. Lantas apa yang menyembuhkan luka kita? Adalah regenerasi sel darah putih yang sudah terdapat di dalam diri kita, yang Allah ciptakan sesuai dengan kehendaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan terakhir, khatib ingin memperingatkan khususnya kepada diri khatib sendiri, umumnya pada para jamaah sekalian. Marilah kita renungkan bahwa sesungguhnya waktu bukanlah milik kita. Betapa cepatnya waktu berlalu, tidak terasa 1 tahun, 2 tahun, bahkan kami merasakannya, rasa-rasanya baru kemarin kami diajarkan oleh imam kita. Saat ini sudah terlampau belasan tahun. Ini membuktikan bahwa kita tidak menguasai segalanya. Kita berada dalam ketetapan dan keteraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita ingat, rumus dari kehidupan, Allah menekankan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalian semua datangnya dari Allah, dan sekarang kita sedang berjalan kembali kepadanya. Jangan sampai kepemilikan dunia melupakan jati diri kita. Jangan sampai kehidupan dunia melupakan asal muasal kita. Karena hadirin, banyak kemudian orang yang telah masuk ke alam selanjutnya, masuk ke alam barzakh, dan sekarang berkata, andai kata laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Andai kata waktuku dimundurkan sedikit saja, maka sungguh aku akan bersedekah, aku akan berbuat amal saleh. Bahkan tidak sedikit yang berkata, ya laitani kuntu turaba. Andai kata aku diciptakan hanya sebagai tanah saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat sunnah Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita introspeksi diri bahwa kita adalah hamba yang kecil.
Kita hanyalah hamba yang lemah. Kita berada di bawah keteraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat disayangkan, kita diberikan nikmat yang begitu banyak. Kita terlahir bahkan tanpa satu helai benang pun, tapi nikmat yang begitu banyak itu kita sia-siakan. Hidayah yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ayah Nabi Ibrahim tidak beriman, istri Nabi Lut tidak beriman, anak Nabi Nuh tidak beriman, bahkan paman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak beriman. Kita yang sudah Allah pilih, yang sudah Allah berikan hidayah ke dalam hati kita, sungguh sangat disayangkan jika hidayah itu kita sia-siakan. Nikmat Allah itu kita hambur-hamburkan hanya demi kesenangan yang sifatnya sangat sebentar saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa 'alaihi nura. Fa sallallahu ala habibina al-karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fasallimu tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibinal karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa mawala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ilahi anta maqsudi wa ridhataka matlubi. Atini mahabbataka wa maghfirataka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli thar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha
birahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin ya hayyu ya qayyum ya razzaq ya fattah ya alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ja'alanallahu minal a'idin wal faizin. Tataqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.